Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Luar Negeri Indonesia buka suara usai video berisi sejumlah orang membawa lembaran bertuliskan Free Papua, Free Maluku, dan Free Aceh di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa beredar di media sosial. Nah, juru bicara Kemlu RI, Roliansa Sumirat, merespon insiden itu usai konferensi pers di Jakarta, ya di Gedung Palapa, Kementerian Luar Negeri. Dia menyebut kejadian tersebut tak bertanggung jawab. Aksi tersebut mencerminkan bentuk diplomasi aktor non-negara yang mencoba memasuki ruang internasional. Ya. Akankah upaya ini kita biarkan, para separatis kita biarkan, akankah upaya-upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia ini akan kita biarkan? Ya. Kita akan bahasnya dengan Bung Rizky Awal, beliau adalah pengamat dari Indonesia Justice Monitor. Assalamualaikum Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nanang dan teman-teman dari Khilafah News Channel dimanapun berada. Ya. Bung Rizky, mengapa aksi separatis ini bisa lolos dan terjadi di forum resmi PBB? Apakah ini upaya untuk menyebarkan pesan-pesan simbolik dari kaum separatis, ya, ya seperti RMS, ya, ke jagat maya dan ruang diplomatik global, Bung Rizky? Ya, jadi kejadiannya kan ketika ada forum di PBB ada 3 orang perwakilan dari kesukuan ya. Jadi ada forum yang mewakili suku-suku antar yang besar di PBB. Kemudian dihadiri oleh 3 orang mewakili suku dalam tanda kutip atau bangsa, yaitu dari Maluku, Papua, dan juga Aceh ya. Jadi 3 orang ini kemudian mereka membawa sepucuk surat yang bertuliskan Free Maluku, Free Papua, dan Free NTT, Free Aceh ya. Jadi ada tiga kertas dengan tulisan yang berbeda, tapi dengan satu suara yang sama, yaitu kemerdekaan bahasanya. Uh, Ketiga orang ini terlihat nampak dari perwakilan diplomatik Indonesia ketika 3 orang ini dengan mengangkat kertas supaya tampak terlihat oleh sejumlah peserta yang lain dan juga menjadi sorotan massa. Ketika ini terlihat, maka perwakilan diplomatik dari Indonesia di PBB kemudian memberitahukan pihak keamanan setempat untuk bisa menghalau dan atau menghukum atau memberikan sanksi kepada 3 orang yang sebenarnya secara ini tidak mewakili langsung kelembagaan atau kesuku bangsaan yang ada di PBB. Ini menjadi nilai penting bahwasanya gini, Mas Nanan, suara-suara diplomasi orang-orang yang non negara dan tanda kutip atau mereka yang melakukan perlawanan terkait dengan mewakili wilayah-wilayah yang memungkinkan terjadi perpecahan, itu mereka bisa melakukan itu di forum-forum resmi internasional dengan syarat ketika ketidaktahuan diplomatik kita atau kerendahan pengawasan kita kepada orang-orang tersebut yang mewakili dari negeri-negeri yang mungkin sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai merdeka gitu. Kita tahu persis ada Maluku yang diwakili dari Republik Maluku Selatan RMS ya. Ada juga Papua dengan gerakan Papua Merdekanya atau OPM-nya atau KBB ya, kelompok bersenjata. Kemudian juga ada wilayah Aceh yang dulu kita tahu persis ada gerakan Aceh Merdeka dengan perjanjian Helsinki yang membuat gerakan Aceh Merdeka bersatu kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Tapi ini membuat bukti bahwa saya masih banyak celah-celah lahirnya gerakan separatis atau keinginan untuk berpisah dari Republik Indonesia itu karena bisa jadi disebabkan sejarah dan juga masa lalu, atau bisa jadi kalau ini dibiarkan ini bisa membuat disintegrasi bangsa itu sendiri. Ya, Bung Rizky, kita semuanya tahu ya bahwa pemerintah Indonesia sudah cukup proaktif dalam mencegah segala bentuk separatisme, baik secara diplomasi maupun secara fisik begitu. Namun kelihatannya ya, diaspora di luar negeri itu ada yang terus-menerus membackup gerakan-gerakan separatis ini. Ya, yang mereka ini ya kira-kira
dengan seperti ini apakah semakin keruh atau semakin semakin damai gitu ya peran-peran dari asing yang masuk ke Indonesia untuk campur tangan dalam gerakan separatis ini. Ya, bagi sebagian orang yang melakukan terjadi diaspora ya, ini kan terkait dengan mereka yang berada di luar negeri, eh, misalnya kejadian terkait dengan Free Maluku, itu tidak bisa terlepas dari pasca cabutnya pasukan Westerling di Maluku, ketika keberadaan Belanda mulai dihilangkan di kawasan Maluku, kemudian pihak Belanda menjanjikan akan kembali lagi ke ke Ambon dan mereka diberikan apa terang untuk kemerdekaan Maluku bagian selatan, maka suasana itu terus dihidupkan terus menerus. Maka jangan heran Mas Anang dan teman-teman semuanya, banyak suara-suara RMS itu berasal dari wilayah Belanda, di mana ada perkampungan-perkampungan Belanda, perkampungan-perkampungan ex warga Maluku di Belanda yang percaya bahwasanya pemerintah Belanda akan memberikan bantuan kemerdekaan ke depan untuk lahirnya negara Maluku Selatan, negara Maluku bagian selatan. Kemudian juga kita bisa memahami faktor tentang Papua. Papua ini kan banyak orang-orang yang orang-orang Papua di luar negeri yang uh, mereka relatif lebih memilih cara diplomasi, karena menurut mereka itu lebih aman dibandingkan melakukan serangan fisik di wilayah Papua itu sendiri. Yang kedua, mereka akan lebih aman dari tahanan ya, atau kejaran dari pemerintah Republik Indonesia. Sehingga wajar ketika mereka melakukan ini, dan ini bukan sekali forum PBB ya. Ada beberapa forum PBB yang itu diikuti oleh kelompok-kelompok atau diaspora yang menginginkan kemerdekaan masing-masing wilayah tadi, termasuk juga Aceh, Maluku, kemudian juga Papua ya. Tiga wilayah ini yang sangat konsen ya, para diasporanya untuk bisa memerdekakan diri sendiri gitu. Nah, apakah memungkinkan ke depan ketika wilayah ini bisa berpisah dari pangkuan Republik Indonesia? Bisa saja. Ketika terjadi antara dukungan diaspora dan juga diplomasi luar negeri itu sejalan dengan apa yang terjadi di tiga kawasan ini. Apa yang saya sebut dengan sejalan yang terjadi di tiga kawasan ini, ketika ketidakadilan ekonomi terlihat, ketidakadilan hukum terjadi, dan juga ketidakadilan pemerataan pendidikan dan sosial itu terlihat. Sehingga itu akan bisa sangat memicu sekali keberadaan dan lolosnya kemerdekaan di tiga wilayah itu sendiri dan melepaskan dari pangkuan Republik Indonesia itu, Mas Sana. Ya, apakah pemerintah sudah melakukan pendekatan kesejahteraan di Papua, Maluku, dan Aceh? Ataukah masih sebatas janji? Karena kita tahu ini salah satu faktor penting ya untuk mencegah separatisme itu terjadi. Kalau disebut apakah sudah melakukan faktor kesejahteraan di Aceh, Maluku, dan Papua, maka kita bisa melihat by data sendiri bagaimana masih banyak di wilayah tiga ini terjadinya tingkat kemiskinan yang cukup besar ya, di Maluku, Papua, dan juga Aceh sendiri. Itu yang terlihat yang pertama. Yang kedua, harga-harga kebutuhan pokok itu tidak stabil ya, tidak seperti halnya wilayah Jawa ataupun Sumatera sebagian ya, atau Kalimantan, yang membuat harga relatif bisa terjangkau oleh masyarakat sehingga keinginan untuk merdeka itu tidak terpikirkan. Yang ketiga adalah kesenjangan pendidikan dan sosial, Mas Nanang dan teman-teman semuanya. Ini tidak terlihat, meskipun gini, pemerintah sudah menggulirkan wacana MBG ya, makanan bergizi gratis. Yang dapat makanan itu adalah mereka yang bersekolah, tapi yang bagaimana mereka yang tidak dapat sekolah gitu ya, tidak bersekolah, itu tentu akan berpikir ada ketidakadilan pendidikan, ketidakadilan ekonomi, atau ketimbangan pendidikan ekonomi yang terjadi. Karena gini, tidak semua fasilitas pendidikan di semua daerah itu merata ya. Bisa dicek sendiri apakah memang betul misalnya di tahapan sekolah dasar negeri di berbagai tempat antara Maluku dan Papua itu sudah terjangkau dan juga bisa full fasilitasnya dibandingkan dengan
kawasan-kawasan yang urban lainnya gitu, itu tentu tidak terjadi. Ini yang mungkin yang menyebabkan ini seperti akan jadi bom waktu di waktu, kemudian hari kemerdekaan di masing-masing tiga wilayah itu sendiri gitu. Kalau pemerintah membiarkan ini terus-menerus terjadi, maka mungkin saja dan bakal terjadi bukan sekedar tiga wilayah itu nantinya bisa jadi akan seperti negara Indonesia Serikat di masa lalu, di mana Indonesia berada di menjadi negara perserikatan atas dasar 9 wilayah yang punya Ekonomi daerah. otonomi khusus ya, otonomi negara khusus sebagaimana negara federal di Amerika Serikat. Ya, luar biasa. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Bung Rizky. Dan kita berharap semoga Indonesia tetap satu kesatuan, ya, tetap damai dan ya dan tidak ada lagi gerakan separatis. Tentu ini membutuhkan pemikiran bersama, ya, prinsip hidup yang baik, bagaimana cara mengatasi separatisme ini supaya tidak ada lagi di Indonesia. Semoga rezeki awal sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah pemirsa khilafah news yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah bincang-bincang kita kesempatan sore hari ini. Semoga menjadi solusi kita bersama. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.